Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Statistik Inferensial. Kali ini bersama kami, saya Sultan Hadi Prabowo. Saya Rifki Maulana Putra. Dan saya Syukira Rizky Andiwi. Di video kali ini, kita akan membahas materi analisis korelasi. Jadi, simak video ini dengan baik dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita awali materi analisis korelasi ini dengan pengenalan apa itu analisis korelasi. Korelasi atau ketergantungan dalam statistika merupakan hubungan secara statistik, baik ada sebab ataupun tidak antara dua variabel acak. Contoh sederhana dari fenomena ketergantungan ini, yang pertama korelasi antara bentuk tubuh orang tua dengan anak-anaknya. Jika orang tuanya tinggi, biasanya anak-anaknya juga akan tinggi. Contoh kedua, korelasi antara permintaan pada barang yang tinggi atau terbatas dengan harga dari barang tersebut. Biasanya ketika permintaan pada barang itu tinggi, maka harga dari barang tersebut juga akan tinggi. Nah, ini contoh dari korelasi. Meskipun tidak ada hubungan sebab akibat, tapi ketika ada hubungan antara dua variabel, maka itu dikatakan konsep korelasi. Dalam arti luas, korelasi adalah keterikatan secara statistik. Korelasi lebih sering merujuk pada seberapa dekat dua variabel mempunyai hubungan linier satu sama lain. Kemudian, apa manfaat dari korelasi? Korelasi berguna karena dapat menunjukkan hubungan yang dapat diperkirakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, korelasi tidak bisa menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat. Misalnya, kita punya variabel X dan Y. Konsep korelasi hanya dapat menjelaskan X berhubungan dengan Y, tapi tidak dapat menjelaskan mengapa X mengakibatkan Y, atau sebaliknya, mengapa Y mengakibatkan X. Jadi, korelasi hanya dapat menjelaskan mengapa X berhubungan dengan Y. Kemudian, diagram pencar merupakan alat yang dapat digunakan untuk menetapkan arah hubungan antar variabel. Selanjutnya, kita akan bahas diagram pencar. Diagram pencar ini digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar variabel. Namun, diagram pencar ini tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang hubungan sebab akibat antara dua variabel tanpa adanya teori atau penelitian terdahulu. Nah, biasanya diagram pencar ini digunakan untuk memperkuat bukti adanya hubungan sebab akibat antara dua variabel dari sebuah teori atau penelitian sebelumnya. Nah, diagram pencar ini digunakan sebagai salah satu dasar penentuan model hubungan antar dua variabel. Nah, bagaimana kita membuat diagram pencar? Kita bisa plot titik-titik data kita, X, Y, sebanyak N observasi pada sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Pola dan arah dari plotting tersebut secara visual itu dapat menentukan ada atau tidaknya hubungan dan juga seberapa kuat hubungan antara dua variabel kuantitatif. Tidak selalu plotting titik-titik X, Y itu menunjukkan adanya hubungan dengan arah yang nyata antara X dan Y. Seberapa kuat korelasi antara X dan Y itu ditentukan oleh besaran koefisien korelasi. Karena secara visual ketika kita melihat diagram pencar itu, kita hanya bisa melihat polanya saja, tapi kita tidak bisa menentukan seberapa kuatnya. Perlu adanya uji korelasi untuk meyakinkan bahwa hubungan antara kedua variabel itu kuat atau lemah. Nah, di sini contoh beberapa diagram yang bisa kita pelajari. Di sini ada yang pertama diagram yang menunjukkan garis linier sempurna. Nah, ini artinya korelasinya kuat dan positif karena garis lurus linier sempurna. Kemudian di gambar yang kedua ini sebelah kanan itu korelasi perfect negatif. Korelasinya negatif sempurna karena hubungannya linier tapi ke arah bawah. Kemudian gambar yang ketiga itu korelasinya positif tapi korelasinya lemah. Ini disebabkan karena dia linier, garisnya linier, tapi titik-titiknya di sini tidak mengumpul jadi satu, tapi menyebar. Ada jarak antar titik-titiknya. Kemudian gambar yang keempat itu korelasinya negatif karena arahnya linier dan ke bawah ya di sini. Nah, sama seperti tadi hubungannya tidak kuat itu karena titik-titiknya tidak mengumpul jadi satu, tidak linier semua, tapi ada jarak-jarak. Kemudian di bawah ini hubungannya korelasinya positif, hubungannya kuat karena di sini titik-titiknya mengumpul ya dan garisnya linier. Kemudian di sini korelasinya negatif dan hubungannya kuat, mirip seperti sebelumnya. Jadi titik-titiknya lebih mengumpul dan linier garisnya. Kemudian di sini jika kita lihat menarik karena titik-titiknya membentuk garis, membentuk gambar
bulat ya, lingkaran. Nah, artinya di sini tidak menunjukkan garis lurus, maka dia tidak memiliki korelasi. Begitupun gambar yang terakhir ini membentuk huruf U. Artinya dia bukan garis linear sehingga tidak memiliki korelasi. Selanjutnya, apa itu koefisien korelasi? Koefisien korelasi merupakan ukuran kuantitatif dari tingkat korelasi yang menyatakan hubungan secara statistik antara dua variabel. Nah, sebagai alat analisis, koefisien korelasi ini memiliki masalah tertentu, termasuk gangguan karena pencilan dan kemungkinan salah menafsirkan untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat antara variabel yang dianalisis. Nah, nilai koefisien korelasi itu antara 0 sampai dengan 1 dengan tandanya plus atau negatif. Itu menyatakan arah hubungannya. Plus 1 itu menunjukkan tingkatan tertinggi hubungan searah. Jika nilai kedua variabel bergerak pada arah yang sama, X dan Y itu meningkat atau menurun. Kemudian min 1 itu menunjukkan tingkatan tertinggi hubungan berlawanan arah. Jika nilai kedua variabel bergerak pada arah yang berlawanan, X meningkat dan Y menurun atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir, jika nilai semakin mendekati 0, maka hubungan tersebut itu semakin melemah. Dan jika tepat dinilai 0, maka antara dua variabelnya tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, kita masuk ke uji korelasinya. Jadi ada banyak uji korelasi sebenarnya, namun di video ini kita bakal bahas 2 uji korelasi aja. Yang pertama kita bakal bahas uji korelasi Pearson atau koefisien korelasi Pearson merupakan nilai yang menunjukkan keeratan dan arah hubungan linear dua variabel dengan skala pengukuran interval atau rasio. Jadi korelasi Pearson ini punya syarat kedua variabel tersebut harus memenuhi asumsi normal bivariat. Koefisien korelasi Pearson ini biasanya dilambangkan dengan R, di mana nilainya udah dibahas oleh teman saya tadi, berkisar dari negatif 1 hingga 1. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis statistik, di mana di setiap dua arah maupun satu arah, hipotesis nolnya merupakan nilai rho sama dengan 0, di mana rho merupakan koefisien korelasi. Yang artinya, tidak ada hubungan linear antara variabel X dan Y. Di hipotesis dua arah itu, hipotesis alternatifnya yaitu rho tidak sama dengan 0, yang artinya ada hubungan antara X dan Y. Sedangkan di hipotesis satu arah, hipotesis alternatifnya yang pertama itu nilai rho lebih dari 0, yang artinya ada hubungan linear positif. Dan yang kedua, hipotesis alternatifnya itu rho kecil dari 0, yang artinya ada hubungan linear secara negatif. Selanjutnya kita masuk ke statistik uji. Ada menggunakan R dan T, di mana R yang pertama menggunakan rumus covariance XY dibagi akar dari varian X dikali varians Y, atau kita bisa menggunakan rumus R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Atau jika kita pakai rumus T sama dengan R dikali akar N min 2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Sedangkan statistik tabelnya, jika kita pakai R, kita menggunakan nilai tabel R alpha dengan derajat bebas N min 2, atau jika menggunakan T, kita menggunakan T alpha dengan derajat bebas N min 2. Selanjutnya untuk keputusan, jika kita pakai tabel Pearson, di dua arahnya, kita tolak H0 jika nilai mutlak R-nya itu lebih dari R alpha per 2 dengan derajat bebas N min 2, sedangkan di satu arah, tolak H0 jika nilai R besar dari R alpha derajat bebas N min 2, atau nilai R-nya itu kecil dari min R alpha dengan derajat bebas N min 2. Kemudian jika kita menggunakan tabel T, di dua arah kita tolak H0 jika nilai mutlak T-nya lebih dari T alpha per 2 dengan derajat bebas N min 2, atau di satu arah tolak H0-nya jika nilai T besar dari T alpha dengan derajat bebas N min 2, atau nilai T-nya kecil dari min T alpha derajat bebas N min 2, atau semuanya kita tolak H0 jika P-value-nya kecil dari alpha. Kemudian kita masuk ke uji korelasi kedua, yaitu menggunakan rank Spearman. Jadi koefisien korelasi Spearman ini merupakan nilai yang menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel dengan skala pengukuran ordinal, atau skala pengukuran interval dan rasio yang kita beri peringkat atau ranking, atau kita ordinalkan. Kuat lemahnya kedua variabel diukur berdasarkan urutan peringkat nilai skornya, dan bukan berdasarkan nilai data pengamatan atau nilai asli. Hipotesis statistiknya sama dengan korelasi Pearson, namun kita menggunakan rumus dari korelasi Spearman. Untuk statistik ujinya terbagi dua. Jika N-nya itu atau jumlah pasangan sampel XI, Y-nya itu kecil dari 30, kita menggunakan RS, yaitu 1 kurang 6 dikali sigma DI kuadrat, dengan DI kuadrat, DI merupakan selisih rank XI kurang rank YI, kemudian dibagi dengan N pangkat 3 dikurang N. Sedangkan jika jumlah pasangan variabel tersebut lebih dari 30, kita menggunakan pendekatan normal, yaitu rumus Z sama dengan RS dikali akar N-1. Sedangkan statistik tabelnya, jika N kecil sama 30, kita menggunakan tabel Spearman pada nilai 1 min alpha, atau jika N besar dari 30, kita menggunakan Z alpha. Kemudian untuk keputusannya juga terbagi dengan dua arah, yaitu untuk N kecil dari 30, tolak H0 jika nilai mutlak RS-nya itu besar dari 1 min alpha per 2, nilai pada tabel Spearman.
Atau jika N-nya lebih dari 30, tolak H0 jika mutlak Z besar dari Z alfa per 2. Sedangkan untuk satu arah, untuk N kecil dari 30, kecil sama dari 30, kita tolak H0 jika nilai RS-nya besar dari 1 min alfa nilai pada tabel Spearman. Untuk N besar dari 30, kita tolak H0 jika nilai Z-nya besar dari Z alfa. Atau kita dalam semua keputusan tersebut, kita tolak jika p-value-nya kecil dari alfa. Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS dan R, termasuk uji hipotesis dan kesimpulan. Pertama, mari kita bahas langkah-langkah dalam melakukan analisis korelasi menggunakan SPSS. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu buka SPSS dan impor data yang ingin dianalisis. Pastikan data sudah terstruktur dengan benar dan variabel-variabel yang ingin dikorelasikan sudah teridentifikasi dengan jelas. Langkah selanjutnya untuk melakukan analisis korelasi adalah klik menu Analyze, kemudian pilih Correlate dan Bivariate. Pindahkan variabel yang ingin dikorelasikan ke dalam kolom Variables. Langkah selanjutnya yaitu menentukan metode korelasi. Pilih metode korelasi yang sesuai. Kali ini saya akan menggunakan dua metode analisis korelasi, yaitu Pearson dan Spearman. Kemudian klik OK untuk menjalankan analisis. Hasil analisis korelasi akan muncul di jendela baru, termasuk koefisien korelasi, signifikansi, dan matriks korelasi. Dapat dilihat angka korelasi pada Pearson adalah 0,964 dan angka korelasi pada Spearman adalah 0,947. Angka ini bernilai positif yang artinya semakin lama waktu belajar, maka semakin besar nilai akhir yang akan didapat. Perhatikan kolom signifikansi two-tailed atau p-value pada hasil analisis korelasi. Bandingkan nilai alfa yang telah ditentukan sebelumnya. Misalkan kita menggunakan alfa 5%. Karena nilai p-value lebih kecil dari alfa yang kita gunakan, yaitu 5%, maka kita dapat menolak H0 dan menyimpulkan bahwa ada korelasi antara variabel tersebut. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara lama belajar dan nilai akhir. Sekarang kita akan melanjutkan analisis korelasi menggunakan RStudio. Di sini saya sudah menuliskan kode untuk R, dan saya akan menjelaskan bagaimana kode-kode ini bekerja untuk melakukan analisis korelasi. Langkah yang pertama yaitu mengimpor paket atau library. Jalankan perintah library heaven untuk mengimpor paket heaven yang diperlukan untuk mengimpor data. Kemudian, baca data ke dalam R menggunakan perintah read CSV atau tergantung format data yang teman-teman gunakan. Kemudian, kita lihat apakah data yang kita impor sudah benar dengan menggunakan head data. Dapat kita lihat bahwa di sini data yang kita impor sudah benar. Kemudian, gunakan perintah Cortez untuk menjalankan analisis korelasi antara variabel-variabel yang telah dipilih. Yang dalam hal ini, variabel yang akan diuji korelasinya adalah lama belajar dan nilai akhir. Teman-teman juga dapat menentukan metode korelasi yang ingin digunakan. Yang dalam hal ini, saya akan menggunakan metode korelasi Pearson dan Spearman. Kemudian kita jalankan perintah ini. Jika ingin melihat hasil dari analisis korelasi Pearson dan Spearman, teman-teman cukup print result Pearson dan result Spearman, yang variabel ini sudah kita deklarasikan sebelumnya. Hasilnya akan mencakup koefisien korelasi dan tingkat signifikansi atau p-value. Dapat kita lihat angka korelasi pada Pearson adalah 0,964 dan angka korelasi pada Spearman adalah 0,947. Angka ini sama dengan hasil yang kita dapatkan pada saat kita menggunakan SPSS sebelumnya. Untuk memudahkan interpretasi, di sini saya telah membuat fungsi baik pada hasil Pearson ataupun Spearman. Jika nilai p-value lebih kecil daripada alfa yaitu 5%, maka kita dapat menolak H0. Sementara jika nilai p-value lebih besar daripada alfa, maka kita dapat gagal menolak H0. Kita jalankan perintah ini. Di sini kita mendapatkan hasil kesimpulan tolak H0, baik dalam hasil analisis korelasi Pearson maupun Spearman. Yang artinya, dengan tingkat signifikansi 5%, ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara lama belajar dengan nilai akhir. Sekian tutorial dari saya. Nah, udah paham kan teman-teman materi tentang analisis korelasi? Jangan lupa dipelajarin ya. Semoga bermanfaat. See you on the next video.